Oke, jadi bulan Ramadan ini momen untuk melatih anak berpuasa. Ada yang sudah anak-anaknya berpuasa dari tahun lalu atau baru kali ini nih mau mempersiapkan anaknya berpuasa. Nah, terus juga bulan Ramadan besok itu bisa jadi bulan Ramadan terakhir kita hadir. Sehingga kita perlu memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Bukan hanya sekedar gizinya nih, tapi juga isi dan makna dari Ramadan itu. Nanti kita akan belajar dari ahlinya, dari Bunda Titi, bagaimana mengisi momen bulan Ramadan ini untuk melatih anak kita berpuasa dan beribadah lainnya. Kadang nih, sebagai mama-mama yang berpengalaman, anaknya usia 10 tahun, puasanya oke, 30 hari, tapi diisi dengan main game. Karena biar puasanya full, tapi ibadah yang lainnya blast. Atau misalnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang santai, tiduran aja gitu ya. Yang penting puasanya full. Terus lupa dengan kegiatan-kegiatan yang wajib gitu ya, seperti sholat dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menyeimbangkan bahwa yes, puasa, tapi juga tetap beribadah yang lainnya. Terus juga nih teman-teman, ada satu hal yang esensial yang sebaiknya tidak terlewatkan, yaitu menumbuhkan fitrah keimanan. Ini penting banget, jangan sampai anak-anak kita yang lahir itu sudah sesuai ya, sudah ada fitrahnya dari Allah, kita rusak gara-gara kita nggak tahu ilmunya. Nah, kali ini kita akan belajar gimana caranya menumbuhkan fitrah iman. Fitrah iman itu modal berharga yang membuat anak beribadah dengan cinta, bukan terpaksa. Mungkin sekarang ya banyak orang tua yang merasa menyesal gitu ya, karena anaknya ada yang sudah dewasa, ada yang mungkin sudah balik, sudah usia di atas 17 tahun, tapi sholatnya masih disuruh-suruh aja. Padahal dulu lulusan SD Islam terbaik misalnya. Apakah tidak diajarkan sholat? Apakah kurang pengetahuan agamanya? Nah, bisa jadi karena mereka mengajarkan ibadah itu sebuah kewajiban yang terpaksa dilakukan. Padahal ibadah adalah sebuah kewajiban yang ketika kita melakukannya itu dengan cinta dan bahagia. Oke, teman-teman, Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk menumbuhkan fitrah iman tersebut. Fitrah iman tumbuh dengan latihan-latihan ibadah, anak akan menjadi lebih berkesan. Jadi jangan sampai nih fitrah imannya sudah ada, tapi karena proses kita menumbuhkannya itu dengan kasar, itu kemudian jadi tidak berkesan gitu. Momennya jadi hilang. Nah, bagaimana menumbuhkan fitrah iman dan aplikasinya di bulan Ramadan? Kita akan simak langsung dari Bunda Titi di hari ini. Are you ready, teman-teman? Apakah sudah ready semuanya? Yuk. Ready. Oke, say di kolom chat boleh. Iya, Masya Allah. Sudah 355 orang dan aku yakin banget sudah siap untuk menyimak materi dari Bunda Titi. Nah, siapakah Bunda Titi ini? Mangga, tolong dibantu untuk di-share. Oke, gengs, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bunda Tristi Larasati adalah seorang ibu yang dititipkan 2 orang anak, seringkali merasa galau tentang pengasuhan. Sama ya, aku pikir Bunda Titi ini nggak pernah galau gitu ya. Tapi ternyata beliau juga pernah mengalami kegalauan-kegalauan dalam pengasuhan ini. Lalu qadarullah Allah tuntun untuk mempelajari fitrah based education sebagai obat kegalauannya. Menulis catatan belajarnya di Instagram, teman-teman bisa langsung ke Instagramnya beliau @tristi, tuh ada di bawah. Utamanya untuk pengingat diri, menjadi co-founder dari Biruni Play School untuk meluaskan hasil belajarnya menjadi syiar untuk semua orang tua. Tadi sudah ya lihat profil Biruni, jadi teman-teman juga bisa langsung ke Instagramnya Biruni untuk tahu ada momen apa, ada acara apa di sana. Teman-teman juga bisa cek Instagramnya Esensi untuk bisa tahu nih ada apa di Esensi ya. Oke, Bunda Tristi adalah lulusan Bahasa dan Sastra Inggris dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Dan beliau adalah Fitrah Based Education Masterclass. Wow, saya nggak nyampe di sini nih belajarnya, tapi beliau sudah di sana. Dan beliau juga Maestro Fitrah Based Education. Masya Allah, tabarakallah. Kita langsung saja panggilkan Bunda Titi. Manakah Bunda Titi? Apakah
saya bisa menarik beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, sebentar saya. Oh, sudah cantik ada di sini. Hai, assalamualaikum Bunda Titi. Are you ready? Waalaikumsalam. Insya Allah siap. Sudah ngopi, sudah cantik sekali. Saatnya berbagi ilmu bersama dengan 382 bunda-bunda di sini. Silahkan Bunda Titi. Iya, baik. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bun. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi para ibu pembelajar, para ibu perawat fitrah anak-anaknya yang mudah-mudahan dengan ikhtiar kita belajar bersama hari ini, Allah ridhoi dengan membersamai anak-anak kita, Allah ridhoi fitrah anak-anak kita kelak bertransformasi menjadi peran-peran solutif di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini luar biasa, 380-an participants. Masya Allah, ini menularkan semangat khususnya untuk saya gitu ya. Berarti ada banyak sekali keluarga, khususnya para ibu yang luar biasa semangat menyiapkan Ramadan. Luar biasa, mudah-mudahan Allah jaga terus semangat kita, istiqomahkan semangat kita sampai akhir nanti ya. Iya, boleh di share screen. Baik, diskusi kita hari ini akan membahas seputar fitrah iman sebagai bekal anak cinta Ramadan. Oh ya, disclaimer dulu sedikit, teman-teman, di sini saya bukan expert FBE, hanya yang pernah belajar FBE. Alhamdulillah Allah izinkan untuk belajar langsung dengan Ustadz Hari ketika beliau masih ada. Jadi karena saya bukan expert, saya juga masih belajar. Jadi jika 1 jam ke depan teman-teman ada yang mau menambahkan, ada yang mau menanggapi, dipersilahkan. Ya, kita mulai. Baik, bicara tentang Ramadan, ini ada salah satu hadis yang sepertinya teman-teman juga sangat familiar ya dengan hadis ini. Hadis yang biasanya digaungkan di mana-mana nih kalau menjelang bulan Ramadan. Nah, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Yang ingin saya highlight di sini adalah ini ya, iman. Nah, kata iman di sini disebutkan sebagai alasan pertama nih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Nah, letak kata iman di sini yang diletakkan di awal ya, di alasan pertama, ini menunjukkan bahwa betapa esensialnya iman gitu ya di bulan Ramadan. Bahkan menjadi salah satu syarat Allah mengampuni dosa-dosa kita gitu. Saya yakin sih teman-teman pasti sudah paham akan hal ini gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman di sini sepertinya lebih paham gitu ya dari saya bagaimana untuk meningkatkan iman kita di bulan Ramadan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi yang mau saya fokuskan di diskusi kita hari ini adalah bagaimana kita melatih anak-anak untuk berpuasa dan beribadah Ramadan lainnya atas dasar iman gitu. Nah, ini juga nih yang menjadi pembeda gitu ya antara amal dan amal solih gitu. Kan tentu saja yang kita harapkan dari mendidiknya anak-anak kita itu kan kelak ia akan beramal solih ya, karena itulah yang akan menjadi syafaat untuk kita gitu. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat bilang kan perbedaan amal dan amal solih itu kan, kalau amal itu perbuatan baik. Tapi kalau amal solih itu adalah perbuatan baik yang didasari dengan iman gitu kan. Dan tentu saja kita maunya anak-anak itu bukan hanya beramal tapi beramal solih gitu kan. Nah, maka kita bisa lihat di sini bagaimana pentingnya
merawat atau menumbuhkan fitrah iman anak kita gitu. Selanjutnya, next. Ya ini sepertinya nah, oke. Supaya lebih jelas ya, berikut adalah 6 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, sekilas tentang fitrah. Yang kedua, fitrah keimanan. Yang ketiga, tahapan penguatan fitrah keimanan. Yang keempat, fitrah iman dan Ramadan. Yang kelima, persiapan sambut Ramadan. Dan yang keenam, latihan berdialog iman. Jadi poin nomor 1 sampai nomor 3 ini sebenarnya pengantar. Ya. Pengantarnya cukup panjang gitu. Tapi insya Allah perlu untuk disampaikan supaya mengingatkan kita kembali betapa sudah luar biasanya Allah menginstal fitrah keimanan dalam diri setiap anak kita. Kemudian poin 4 sampai 6-nya nanti bagaimana kita mengaplikasikannya di bulan Ramadan. Yuk kita mulai dari yang pertama. Iya, teman-teman saya boleh tanya ya sambil supaya lebih rileks, supaya lebih semangat nih. Kalau teman-teman mendengar kata fitrah, apa yang terlintas di benak teman-teman? Apa sih fitrah itu? Boleh gak diketik di kolom chat? Apa sih fitrah gitu kan kita sering dengar ya, terutama menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri gitu ya, kembali ke fitrah atau setiap anak terlahir fitrah gitu ya. Apa nih? Apa yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kata fitrah? Asal, sesuatu yang sudah Allah tanamkan sejak lahir. Alami, berasal dari Allah. Fitrah itu bersih, suci. Bawaan, Masya Allah. Ya, suci, bersih. Kondisi yang sebenarnya dan sudah ditetapkan. Sifat bawaan, sesuai dari yang Allah mau. Berarti, ya, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Masya Allah, saya setuju nih sama jawaban dari teman-teman. Jadi, saya tambahkan sedikit, fitrah itu sederhananya ya, fitrah itu bekal potensi kebaikan yang sudah Allah install dalam diri setiap kita, termasuk anak-anak kita. Jadi, sejak kita diciptakan itu Allah sudah membekali kita dengan fitrah. Gitu. Nah, kemudian melalui berbagai kajian, penelitian, studi komprehensif gitu ya, kemudian mengkaji juga beberapa teori, baik teori parenting dari Islam maupun teori parenting dari Barat. Ini kemudian teori fitrah based ini lahir. Konsep oleh Ustadz Haris Santosa, Allahu Yarham, semoga Allah senantiasa mengalirkan jariah untuk beliau ya. Nah, beliau kemudian mengklasifikasikan fitrah menjadi 8 aspek fitrah. Ada fitrah iman, fitrah bahasa dan estetika, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah jasmani, fitrah belajar dan bernalar, fitrah seksualitas, fitrah individualitas dan sosialitas, dan fitrah perkembangan. Jadi 8 aspek fitrah ini sudah ada di dalam diri anak-anak kita. Luar biasa banget. Nah, kalau kita lihat lingkarannya ini ya, setiap warna ini kan mewakili fitrah. Nah, di lingkaran terluar ini adalah peran solutif gitu ya, yang diharapkan terbentuk jika fitrah ini tumbuh. Gitu. Contoh ya, misalnya fitrah belajar yang warna kuning ini ya. Nah, fitrah belajar ini, jadi jika fitrah belajar anak tumbuh, gitu ya, diharapkan nanti di masa depan dia mempunyai peran solutif sebagai innovation maker, ya, penghadir inovasi gitu. Ini fitrah bakat yang warna biru ya. Fitrah bakat itu seorang anak yang tumbuh, yang terawat dengan baik, itu diharapkan mengantarkannya kepada sebuah peran solutif, yaitu menjadi solution maker. Jadi, agak kecil suaranya. Apa suaranya kecil? Enggak, di sini bagus. Oke.
Oke, fitrah bakat ya tadi. Nah, fitrah bakat anak yang terawat, yang tumbuh dengan baik, itu diharapkan akan mengantarkannya menuju peran menjadi solution maker. Jadi, bakat yang dia punya, semangat belajar yang dia punya, itu bukan hanya untuk mencerdaskan dirinya, bukan hanya untuk membuat apa ya, membuat kesuksesan atas dirinya sendiri gitu ya, tapi untuk umat, menjadi solution maker, entah itu menjadi innovation maker atau social maker. Jadi membawa perubahan-perubahan yang berarti untuk umat gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya bahasannya akan sangat panjang gitu ya. Akan sangat panjang. Jadi tidak akan dibahas di sini. Kalau teman-teman nanti insya Allah kalau untuk teman-teman yang mendaftar kelas Biruni, insya Allah akan dibahas lebih lanjut di kelas Ibu Mengajarnya Biruni. Sebentar, mohon izin sebentar. Nah, kemudian tadi kan saya sampaikan ya bahwa fitrah ini kelak yang tumbuh, yang terawat dengan baik, kelak berubah menjadi peran solutif ya, yang lingkaran terluar itu. Nah, salah satu caranya untuk mengubah fitrah-fitrah tersebut menjadi peran-peran solutif ya, jadi mengubah potensi menjadi solusi gitu ya, itu dengan menguatkan fitrah imannya terlebih dulu gitu. Jadi fitrah imannya itu diibaratkan sebagai akar gitu ya. Akar yang kokoh kelak menjadi tumbuhnya fitrah-fitrah lainnya gitu ya. Kelak tumbuh menjadi fitrah-fitrah lainnya tumbuh menjadi pohon yang rindang dan meneduhi sekitarnya gitu ya kalau diibaratkan. Jadi porosnya ini adalah fitrah iman gitu. Jadi fitrah iman ini yang akan menuntun fitrah-fitrah lainnya menjadi peran-peran solutif, peran-peran peradaban gitu. Jadi nggak bisa tuh gitu. Kalau misalnya kita fokus aja menumbuhkan fitrah bakatnya aja, kemudian melupakan fitrah imannya. Nggak bisa kita fokus pada fitrah perkembangannya aja, tapi kemudian lupa gitu menumbuhkan fitrah imannya. Maka itu kenapa salah satu alasan fitrah iman ini adalah dasar dari penumbuhan fitrah-fitrah lainnya. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, jadi sebenarnya apa sih fitrah keimanan itu? Nah, jadi tidak ada anak yang tidak mencintai Allah dan kebaikan, kecuali fitrahnya telah tersimpangkan oleh pendidikan yang gegabah. Jadi saya ulangi, sebenarnya tidak ada anak yang tidak mencintai Allah dan kebaikan. Itu dulu yang mesti kita yakini gitu ya pada diri kita sendiri. Bahwa anak-anakku itu pada dasarnya mencintai Allah dan kebaikan kok. Gitu. Tapi kok ada sih anak yang nggak mau menuruti perintah Allah. Misalnya ada sih anak yang nakal gitu. Katanya setiap anak tuh mencintai Allah dan kebaikan gitu. Nanti akan kita bahas ya. Tapi hal yang pertama dan utama yang mesti kita yakini adalah pada dasarnya tidak ada anak yang tidak mencintai Allah dan kebaikan. Gitu. Nah, taunya dari mana sih gitu ya? Kok bisa bilang dengan yakinnya bahwa tidak ada anak yang tidak mencintai Allah? Tentu saja dari sumber yang tidak pernah kita ragukan kebenarannya, yaitu Al-Quran. Next. Nah, ini salah satu buktinya ya. Di Quran Surat Al-A'raf ayat 172, ini ada sebuah dialog antara Allah dengan setiap kita. Kala itu kita masih di alam ruh ya. Percakapannya kurang lebih seperti ini. Allah bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu setiap kita menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 170. Nah, di ayat ini menggambarkan sebuah peristiwa yang kemudian disebut The Day of Alastu. Peristiwa yang menggambarkan asal mula kita semua. Jadi ternyata kita semua pernah loh melewati
peristiwa ini gitu. Mungkin kita lupa gitu ya. Mungkin kita lupa karena peristiwa ini diinstal bukan di memori kita, tapi di jiwa kita. Gitu. Mungkin kita lupa, maka ada Al-Quran yang mengingatkan kita. Nah, ini adalah peristiwa saat setiap jiwa kita bersaksi. Makanya itu tadi disampaikan bahwa setiap anak itu pada dasarnya mencintai Allah, pada dasarnya meyakini gitu ya, bersaksi bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa setiap kita sejatinya beriman, gitu ya. Dan para ulama juga berkesimpulan bahwa momen ini adalah saat Allah menginstal fitrah keimanan. Gitu. Itu bukti nomor 1 ya. Jadi kita harus semakin kuat lagi nih, semakin percaya lagi sama anak-anak kita bahwa dia itu punya fitrah keimanan. Ada kecintaan pada Allah kok di dalam hatinya. Tinggal bagaimana kita menjaga cinta itu. Gitu. Next. Nah, ini bukti kedua. Ini salah satu hadis yang cukup terkenal juga ya. Saya yakin teman-teman juga sudah familiar nih dengan hadis ini. Setiap bayi yang lahir berada di atas fitrahnya. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Saya pengen tanya lagi nih. Boleh diketik lagi di kolom chat ya, teman-teman. Di sini disebutkan Yahudi, Nasrani, Majusi. Kenapa sih Islam tidak disebutkan? Boleh diketik lagi di kolom chat. Ya, karena fitrahnya sudah Islam. Karena Islam adalah fitrah, karena sedari lahir memang sudah Islam. Iya. Ya, Masya Allah, banyak sekali yang menjawab ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Ya, setuju nih. Jadi, kenapa Islam tidak disebutkan? Ya, karena kembali lagi ke Quran surat Al-A'raf ayat 172 tadi ya, bahwa setiap kita dilahirkan memang sudah bersaksi bahwa Allah adalah Rob kita, bahwa kita adalah beragama Islam gitu ya. Nah, jadi hadis dan Quran dan hadis ini dan surat Al-A'raf tadi semakin memperkuat gitu ya. Nah, bukti-bukti ini, dua bukti tadi ya, itu mengingatkan kita pada dua hal nih. Yang pertama, bahwa Allah itu ternyata sudah memberi modal loh gitu untuk kita. Kalau Ustadz Adriano Rusli ya salah seorang pakar FBE juga mengatakan ini Allah sudah memberi modal untuk kita. Jadi sebenarnya tugas orang tua tuh sederhana ya, walaupun pada prakteknya tidak mudah, tapi sebenarnya sederhana karena sudah merawat, karena hanya perlu merawat yang sudah ada gitu. Kita nggak perlu kok memunculkan, membentuk fitrah iman dari nol gitu. Enggak, Allah sudah memberi modal gitu untuk kita. Gitu. Tinggal bagaimana kita merawat ya modal ini, mentransformasikan modal yang luar biasa ini menjadi peran-peran peradaban di masa depan. Gitu. Allah istilahnya Allah sudah meringankanlah tugas kita sebenarnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini sekaligus menjadi warning juga, peringatan juga nih untuk kita. Tadi disebutkan orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi kalau kedepannya fitrah iman anak ini tersimpangkan, apalagi rusak gitu ya, berarti orang tuanya juga yang berperan di sana. Gitu. Jadi ini dua hal yang mesti kita perhatikan. Satu sisi kita bersyukur nih kita dikasih modal luar biasa sama Allah. Di sisi yang lain kita juga mesti hati-hati untuk menjaga fitrah iman ini supaya tetap terawat paripurna gitu. Next. Nah, terus gimana dong caranya gitu ya supaya modal fitrah keimanan tadi tumbuh dengan baik gitu ya, tidak tersimpangkan. Nah, ini ada tahapan penguatan fitrah keimanan. Ini saya ambil dari framework Fitrah Based Education.
framework ini sebenarnya sangat komprehensif gitu ya, nggak hanya fitrah keimanan aja, ada fitrah-fitrah lainnya pun, ketujuh fitrah lainnya pun ada tahapan-tahapan penguatannya yang berbeda-beda, dan berbeda juga berdasarkan tahapan usia nih. Kalau teman-teman mungkin suka mengamati milestone anak ya, umur 6 bulan sudah bisa apa, 1 tahun sudah bisa apa, dan seterusnya. Begitu juga dengan di penguatan fitrah gitu. Kita lihat ya satu-satu. Di 0 sampai 6 tahun ini indikatornya atau tujuan penguatannya adalah anak mencintai Allah, Rasulullah, dan Islam. Kemudian di tahapan usia selanjutnya 7 sampai 10 tahun ini indikatornya adalah anak menaati perintah Allah dan sunnah Rasul atas dasar cinta. Kemudian di 10 sampai 14 tahun totalitas kecintaan, ketaatan, pengharapan pada Allah. Jadi semakin totalitas nih. Tadi udah cinta, udah belajar taat atas dasar cinta. Nah, di 10 sampai 14 ini lebih totalitas. Kemudian harapannya di usia 15 tahun ke atas, anak ini sudah mampu menyeru pada kebaikan dan ketauhidan. Nah, kita lihat ya di sini ada yang golden age di sini ya. Golden age-nya itu, golden age fitrah keimanan itu ada di usia 0 sampai 6 tahun. Nah, jadi kalau misalnya yang kita kenal teori parenting barat itu ya, yang namanya golden age itu di usia balita ya, di mana anak harus dimasukkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, ilmu, pengajaran dan lain sebagainya ya, karena dia sedang ada di golden age nih gitu. Nah, di fitrah, pendidikan berbasis fitrah itu setiap tahapan usia punya golden age, merupakan golden age gitu ya. Nah, jadi di 0 sampai 6 tahun itu golden age-nya fitrah keimanan, di 7 sampai 10 tahun itu nanti ada golden age-nya fitrah belajar dan seterusnya. Nah, khusus di fitrah keimanan itu golden age-nya ada di 0 sampai 6 tahun. Nah, makanya kita mesti benar-benar memperhatikan betul nih penumbuhan fitrah keimanan di 0 sampai 6 tahun ini gitu. Dan indikatornya adalah mencintai Allah, Rasulullah, dan Islam. Itu dulu gitu. Nah, kenapa indikatornya itu mencintai Allah, Rasulullah, dan Islam? Karena kita lihat di 0 sampai 6 dan 7 sampai 10 itu ada satu irisan. Ya. Kita lihat ada sama-sama ada kata cinta ya. Bedanya di 0 sampai 6 tahun mencintainya itu dijadikan sebagai tujuan ya. Jadi tujuan penumbuhan fitrah keimanan di 0 sampai 6 tahun itu kan membuat anak cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama Islam. Nah, nanti ketika dia sudah 7 tahun, cinta yang tadi kita sudah bangun itu diharapkan menjadi modal dia untuk menaati perintah Allah. Nggak kebalik gitu ya. Makanya ada hadis Rasulullah yang menghimbau kita untuk mengajarkan anak di usia 7. Itu kan pasti bukan tanpa alasan gitu ya. Rasulullah pasti saat berbicara seperti itu pasti tidak mungkin tanpa pertimbangan, tidak mungkin Rasulullah lalai gitu kan. Pasti ada alasan di baliknya. Nah, salah satunya adalah itu kita punya waktu 6 tahun nih untuk mempersiapkan cinta anak-anak kita supaya nanti mereka di usia yang semestinya 7 tahun itu mereka sudah siap untuk menerima perintah, sudah siap untuk taat. Bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban atau tuntutan orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini juga ternyata berkaitan nih dengan teori psikologi yang pernah disampaikan oleh Bunda Eli Risman bahwa anak 0 sampai 6 tahun itu sedang ada di pusat perasaan, bukan di pusat kepintaran. Nah, kan perasaan hubungannya dengan iman ya. Gitu. Cinta, iman itu kan kaitannya dengan perasaan. Sementara kalau kepintaran apa? Mungkin skill-skill yang berkaitan dengan kognitif ya, misalnya skill membaca, skill menulis. Kalau kita kaitkan dengan Islam mungkin skill membaca Al-Quran gitu ya, menghafal Al-Quran gitu. Bukan berarti di usia 0 sampai 6 tahun tidak boleh gitu ya, tapi yang jadi penekanan di sini adalah jangan sampai kita menggegas
skill-skill tersebut, kemudian melewati tahap yang paling esensial ini, menumbuhkan cintanya gitu. Kan tentu saja kita pengen ibadah-ibadah anak-anak kita itu bukan hanya yang sekedar penggugur kewajiban ya, ibadah-ibadah yang robotik gitu. Jadi ya udah tanpa hati gitu loh, kayak ya udah supaya ibu nggak ngomel terus deh gitu, supaya beres deh, supaya cepet deh gitu kan, enggak gitu. Nah maka kita bisa berangkat dari menumbuhkan cintanya dulu gitu. Next. Ya, next. Ya, nah ini ada penyimpangan dalam menumbuhkan fitrah iman anak usia dini. Tadi kita udah belajar ya, tahapan-tahapannya kita harus seperti apa sih di 0 sampai 6 tahun, harusnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini ada hal-hal yang sebaiknya kita hindari nih saat menumbuhkan fitrah iman anak, khususnya di anak usia dini. Yang pertama, tergesa menuntut kesempurnaan syariat dan tata cara ibadah tanpa membangkitkan kecintaan pada Allah. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua, mendahulukan takut Allah dibanding cinta Allah. Nah ini mungkin sering terdengar ya, kalau misalnya maksudnya baik ya, mungkin mau memotivasi anak untuk melakukan ibadah, misalnya sholat atau belajar ngaji gitu ya. Tapi sayangnya gitu, yang digunakan adalah kalimat-kalimat negatif tentang Allah gitu. Misalnya, nanti Allah marah loh, nanti kamu masuk neraka loh gitu. Ini kalau terus-menerus imaji yang dihadirkan tentang Allah itu imaji-imaji negatif, ini bukan tidak mungkin imaji yang tersimpan khususnya di anak usia dini gitu ya, yang sedang berkembang pusat perasaannya, itu imaji tentang Allah yang tersimpannya imaji negatif. Kok Allah dikit-dikit marah sih, kok aku gini, kok aku kayak gini sedikit Allah marah. Terus kata ibu nanti masuk neraka. Terus Allah gak suka, Allah ini, Allah itu. Jangan sampai seperti itu gitu. Mungkin kita bisa ganti dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Misalnya, Dek, sholat yuk. Allah lebih sayang loh kalau kita sholat. Dek, sholat yuk, kita kumpulkan tiket ke surga dan lain sebagainya gitu. Intinya menghindari menakut-nakuti gitu ya, dengan menyisipkan imaji-imaji negatif tentang Allah gitu kan. Kalau Ustadz Nauman Alikan bilang, anak-anak kita itu sudah hadir di tengah-tengah kita membawa cintanya pada Allah. Masa sih kita tega mau merusak cinta itu gitu kan? Ini luar biasa gitu. Modal cinta ini tuh luar biasa yang mereka bawa. Luar biasa. Jangan sampai kita sendiri yang merusak gitu. Kemudian hal yang sebaiknya dihindari lagi, yang ketiga adalah lupa mengisahkan Rasulullah. Nah, ini mungkin ada sebagian yang berpikir, termasuk saya sih ya, waktu dulu mikirnya kisah-kisah Rasul, para sahabat, sirah nabawiyah gitu kan, itu kayaknya berat banget deh. Tumbas. Oke, teman-teman, sepertinya Bunda Titi kelempar ya? Iya, kelempar deh kayaknya. Ya, kita sambil nunggu beliau ya, bisa dicek di slide-nya. Mungkin karena jaringan atau karena hal teknis. Sudah hadir lagi Bunda Titi. Ya, ini tadi ada masalah sedikit sama laptopnya. Ini sambil disiapin, saya izin ini dulu pakai HP dulu ya. Saya izin lanjut. Oke, Mangga Bun. Oke, tadi sampai yang poin nomor 3 ya, lupa mengisahkan Rasulullah. Nah, mungkin ada yang berpikir, termasuk saya juga ya, waktu dulu, bahwa kisah-kisah Rasul, sirah nabawiyah itu kayaknya terlalu berat deh gitu untuk diceritakan ke anak usia dini gitu.
Apa nggak yang ringan-ringan dulu aja deh gitu, disuruh belajar Iqra dulu aja, disuruh belajar sholat dulu aja, disuruh menghafal juz amma dulu aja gitu kan. Kemudian lupa nih mengisahkan Rasulullah. Tapi ternyata gitu, mengisahkan Rasulullah adalah salah satu kunci untuk menumbuhkan fitrah iman, karena kaitannya dengan tadi ya, menumbuhkan cintanya. Lihatnya. Itu kan salah satu cara kita menumbuhkan kecintaan pada Rasulullah gitu ya. Nah, jadi apalagi sekarang sudah semakin banyak nih tools-tools pendukung yang ramah anak ya, yang membantu kita mengisahkan Rasulullah itu dengan cara yang ramah anak, yang membuat anak-anak juga semakin tertarik gitu ya. Jadi saran saya ini jangan sampai di skip nih, mengisahkan Rasulullah, mengisahkan para sahabat gitu. Kemudian poin nomor 4, memasang target yang terlalu tinggi. Misalnya hafalan yang terlalu banyak, cepat bisa membaca Al-Quran. Kalau di case Ramadan ini tamat puasa dan lain sebagainya. Ini kita bicara di tahapan usia dini ya, yang tentu saja belum bisa kita bebankan dengan target-target yang terlalu banyak. Karena kembali lagi tadi usia dini itu sedang di pusat perasaan. Ya, sebentar. Ya, sudah jelas ya? Sudah, oke. Oke. Iya, balik lagi tadi kan anak usia dini itu sedang ada di pusat perasaan ya, bukan pusat kepintaran. Nah, sementara hafalan banyak, cepat bisa membaca Al-Quran, tamat puasa, itu kan di ranah yang berbeda gitu. Maka kita perlu sesuaikan lagi nih, mungkin boleh memasang target, tapi lebih kepada ini orang tuanya gitu ya. Jadi bagaimana? Suaranya kecil ya? Apa suaranya kecil? Enggak, udah pas. Oke. Nah, jadi targetnya ini lebih kepada orang tuanya ya, dan tentu saja disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Gitu. Next. Nah, tadi sudah bicara penyimpangan nih, hal-hal yang sebaiknya kita hindari ini supaya fitrah keimanan anak-anak kita tidak tersimpangkan gitu ya. Nah, terus seharusnya kita berbuat apa dong gitu. Nah, bicara tentang cara gitu ya. Nah, tentu kita harus belajar pada seseorang yang sudah terbukti nih gaya parentingnya gitu ya, sudah terbukti sebagai sebaik-baik tauladan gitu ya, yaitu Rasulullah SAW. Kalau Abah Ihsan menyebutnya SOP Rasulullah gitu. Ini Rasulullah sudah punya SOP nih dalam menumbuhkan fitrah keimanan anak, dalam gaya parenting gitu ya. Udah kita contek aja gitu. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan umatnya mengajarkan anak-anak sholat di usia 7 tahun, ini bukan tanpa alasan. Tadi ya sudah disinggung sedikit, bahwa kita punya waktu 6 tahun nih, untuk menyiapkan dia menerima perintah sholat, gitu, untuk menyiapkan dia sholat karena cinta, sholat karena iman, bukan sholat yang sekedar menggugurkan kewajiban. Gitu. Kalau Cikgu Okina gitu ya sampai mendetailkan gitu ya, kita punya waktu 6 tahun atau sebutlah 3 tahun, misal mulai dari anak 3 tahun nih gitu ya, kita mulai mengajarkan sholat, tentu saja dengan cara yang ramah anak usia dini gitu ya. Kalau misalnya 3 tahun gitu, kita hitung 3 tahun itu misalnya kurang lebih 1000 hari gitu ya. Terus dalam satu hari kita punya kesempatan minimal 5 kali gitu ya, 5 waktu sholat, kita punya 5.000
kesempatan kita bisa menyusun 5.000 strategi gitu ya untuk membuat anak cinta sama sholat gitu. Saya ingat salah satu sarannya Ustadz Hari gitu ya, bahwa ibu pernah nggak katanya waktu azan memeluk anaknya. Setiap azan berkumandang, peluk anaknya, sampaikan bahwa ibu sayang sama dia. Sampaikan bahwa ibu bersyukur sekali Allah titipkan dia ke ibu. Jadi ibu pengen terima kasih banget nih sama Allah. Ibu terima kasihnya sama Allah dengan cara sholat gitu. Jadi si anak itu hadir rasa cintanya, hadir nyamannya. Kan mungkin kita pernah ya, kalau dengar satu lagu misalnya, terus kita kayak muncul nih satu perasaan tertentu gitu, misalnya ikut kalau dengar lagu ini kayak inget waktu apa ya gitu ya, waktu galau misalnya, atau kayaknya ini waktu zaman aku SMA nih kayak inget deh, jadi terbangkitkan tuh memori-memori yang dulu gitu ya. Nah kalau gitu kita bisa banget nih manfaatkan itu gitu ya. Saat azan berkumandang, coba kita bangun gitu ya perasaan cinta. Jadi anak itu setiap kali mendengar azan, yang muncul adalah perasaan cinta, perasaan nyaman, perasaan bersyukur gitu. Bukan misalnya teriakan ibunya, misalnya, ayo sholat, udah azan kok masih diem aja gitu. Kalau itu yang terus menerus diulang gitu, nanti ya bukan gak mungkin saat mendengar azan itu yang muncul di hatinya tuh ya azan deh gitu. Ya ntar lagi ibu teriak nih gitu kan. Mungkin ya maksudnya baik gitu, pasti setiap ibu maksudnya baik gitu, tapi yuk kita sama-sama membenahi gitu ya, supaya saat azan berkumandang gitu yang muncul adalah perasaan cinta. Kemudian dari cinta itu anak-anak tergerak nih untuk sholat gitu. Kita masih punya banyak kesempatan gitu ya, untuk khususnya untuk yang anak yang masih usia dini nih. Jadi ya anak, kalau kita mulai dari usia 3 tahun aja, kita punya 5.000 kesempatan nih. Kita punya 5.000 strategi yang bisa kita susun. Kita bisa ganti-ganti lah caranya, misalnya tadi misalnya melalui azan, atau melalui kisah, atau melalui apa, banyak gitu ya. Ini juga ide-ide seperti ini ya, insya Allah ini di ya insya Allah tim Biruni juga suka berbagi nih ide-ide seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya membutuhkan ide-ide lainnya, bisa dicek di web kelasnya Biruni atau di Instagramnya Biruni ya, nanti teman-teman boleh main-main. Nah, yang kedua, Rasulullah melarang imam membaca surat yang terlalu panjang jika ada anak-anak dalam jamaah sholat. Mungkin ini akan berbeda ya prakteknya di setiap masjid gitu ya. Tapi yang bisa kita pelajari dari sini adalah bagaimana Rasulullah mencoba menghadirkan imaji positif tentang sholat ke anak-anak gitu. Gimana caranya anak-anak tuh nyaman dulu deh sama sholat gitu. Seneng dulu deh sama sholat berjamaah gitu. Bahkan saya ingat salah satu waktu itu postingan yang sempat viral, kalau nggak salah di Turki atau di mana ya, yang imamnya itu menyempatkan untuk main-main dulu nih sama anak-anak di masjid. Ya Allah, luar biasa banget ya ketika saya lihat video itu. Wah, luar biasa, begitu diperhatikannya. Oh ya, di Turki ya. Begitu diperhatikan nih perasaan anak-anak supaya terpaut pada masjid, supaya terpaut pada sholat gitu. Nah, ini tentu saja bisa kita praktekkan juga di rumah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah membiarkan cucu-cucu beliau Hasan dan Husain saat bermain kuda-kudaan di punggung beliau saat sedang sholat. Nah, ini juga lagi-lagi memberikan gambaran kepada kita bahwa yang kita perlukan gitu ya, bukan menggegas anak-anak usia dini untuk tertib sholat dengan sempurna gitu, bukan. Buktinya kalau misalnya kita harus seperti itu, ini Hasan dan Husain nggak akan dong dibiarkan sama Rasulullah gitu ya. Ini seorang Rasul loh, dilihat sholatnya gitu ya sama semua orang gitu. Tapi ini kan enggak. Rasulullah membiarkan. Kemudian apa yang terjadi sama Hasan dan Husain ketika dewasa? Mereka tumbuh menjadi ahli sujud, ahli ibadah gitu
Ya Allah, saya setiap mendengar kisah ini gitu kayak merinding gitu ya. Gimana sebesar itu efeknya gitu ya, imaji positif tentang sholat yang Rasulullah tanamkan pada Hasan dan Hussein ketika ketika mereka dewasa itu menjadi modal mereka untuk menjadi ahli sujud, menjadi ahli ibadah gitu. Nah, kemudian yang keempat, Rasulullah terlebih dulu mengokohkan iman para sahabat sebelum mengajarkan syariat. Ini juga banyak ya kisahnya tentang ini. Dan tentunya bisa kita aplikasikan juga nih di rumah gitu. Jadi dari sini kita belajar bahwa Rasulullah itu role model parenting terbaik sepanjang zaman. Jadi kalau tadi ada saran untuk mengisahkan Rasulullah untuk menemukan fitrah iman ya, ternyata bukan hanya untuk menemukan fitrah iman anak kita aja, tapi untuk kita juga belajar parenting gitu. Saat membacakan kisah tentang Rasulullah gitu ya, bukan hanya anak aja yang belajar, tapi kita justru yang banyak belajar dan banyak berkaca, banyak diingatkan gitu. Next. Nah, tadi kita sudah bahas fitrah iman ya. Kemudian bagaimana nih kaitannya dengan Ramadan? Yang pertama ada tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs ini secara sederhana kan mensucikan jiwa gitu ya. Banyak-banyak memohon ampunan, banyak-banyak meminta pertolongan, mendekatkan diri pada Allah dan lain sebagainya. Nah, di bulan Ramadan ini banyak sekali kesempatan kita untuk bertazkiyatun nafs ya, untuk meningkatkan spiritualitas kita gitu kan. Ramadan itu kan identik dengan peningkatan spiritualitas ya. Nah, tazkiyatun nafs ini ternyata menjadi satu poin paling utama dan paling pertama yang kita butuhkan, yang orang tua butuhkan untuk meningkatkan fitrah iman anak gitu. Jadi di buku Fitrah Based Education pun dibahas bahwa langkah pertama yang orang tua lakukan kalau mau merawat fitrah iman anak adalah dengan tazkiyatun nafs gitu. Tapi gimana ya, kayaknya aku belum cukup baik deh gitu, belum cukup bersih jiwanya gitu untuk meningkatkan fitrah iman anak. Nggak apa-apa gitu, sambil jalan, karena proses tazkiyatun nafs ini berjalan terus gitu ya, kita nggak bisa berhenti di satu titik kemudian selesai melakukan tazkiyatun nafs gitu, karena memang proses ini akan terus berlangsung gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa Allah itu memampukan mereka yang terpanggil, bukan hanya memanggil mereka yang mampu gitu. Nah, kemudian yang kedua, atmosfer kesalihan. Nah, kita pasti tahu ya, di Ramadan ini kan atmosfernya beda ya, entah itu dari tarawih ya, banyak yang biasanya masjid sepi sekarang rame gitu ya, entah itu dengan saling berbagi tajil dengan tetangga gitu ya, dan lain sebagainya lah. Atmosfernya beda, atmosfer kesalihan. Nah, atmosfer kesalihan ini adalah salah satu tools peningkat fitrah iman anak gitu. Jadi wah, bulan Ramadan ini tersedia banget nih toolsnya untuk meningkatkan fitrah iman anak gitu. Tinggal gimana kita memanfaatkan momen-momen itu. Kemudian yang ketiga, momen berdialog iman. Nah, dialog iman juga salah satu tools paling powerful nih untuk meningkatkan fitrah iman anak. Karena melalui dialog iman kan kita bisa masuk melalui keseharian ya. Misalnya anak lagi makan, anak lagi main, itu bisa banget disisipkan dialog iman. Misalnya anak lagi makan snack kesukaannya aja. Wah, dia lagi makan ini ya, snack kesukaannya ya gitu. Wah, alhamdulillah dia suka banget ya sama snacknya. Alhamdulillah ya, Allah sayang sekali loh sama Ade. Jadi Allah kasih rezeki Ade berupa snack ini. Yuk bilang terima kasih yuk sama Allah. Misalnya, anak lagi main, bisa dimasukin. Anak abis mandi pun bisa kita ajak dialog iman gitu. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini banyak momen yang bisa kita sisipkan dialog iman saat sahur, saat buka puasa. Banyak banget gitu. Nah, ini dialog iman juga salah satu yang penting karena ini efeknya ini akan beda ya.
kalau misalnya orang tuanya langsung yang berdialog dengan anak gitu. Mau sebagus apapun sekolah gitu ya, mau kita memasukkan anak ke sekolah favorit manapun, tidak akan bisa menggantikan keintiman dialog iman orang tua dan anak gitu. Ini efeknya akan beda gitu. Benar-benar powerful gitu ya dialog iman ini. Karena kita bisa, orang tua tuh kan tahu ya celah masuknya di mana gitu. Anak lagi terkagum-kagum sama sesuatu, misalnya, lihat ada kupu-kupu, misalnya masuk dialog iman, misalnya kupu-kupu ciptaan siapa dan lain sebagainya. Anak lagi penasaran sama sesuatu, anak lagi sedih, anak lagi takut, itu bisa gitu. Dan itu momen-momen yang tidak akan kita dapatkan di sekolah gitu. Makanya tadi disampaikan sama Nok bahwa mau itu kita memilih jalur homeschooling ataupun menyekolahkan di sekolah formal, tetap pendidikan utama adanya di orang tua gitu. Dan dialog iman ini adalah salah satu bentuknya gitu. Next. Nah, kita mulai masuk ke hal-hal teknis nih. Semakin seru nih, insya Allah ya. Persiapan sambut Ramadan. Bagaimana biar ibadah jalan, fitrah iman tak tersimpangkan. Gitu. Next. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menghadirkan antusiasme. Nah, jadi kita bisa mengutarakan perasaan bahagia akan datangnya Ramadan. Perlu diutarakan ya. Mungkin kita semua pasti bahagia ya Ramadan akan datang. Tapi seberapa sering kita mengutarakan perasaan itu sama anak-anak? Seberapa sering kita menularkan perasaan bahagia itu ke anak-anak, khususnya anak usia dini gitu. Perasaan cinta aja, perasaan cinta kita sama anak-anak yang nggak usah diragukan lagi lah, anak-anak tuh mungkin udah ngerasain gitu ya, itu terkadang perlu kita utarakan gitu ya. Nah apalagi ini gitu, kita sampaikan bahwa kita tuh seneng banget deh Ramadan mau datang, gimana dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Intinya kita utarakan perasaan bahagia, antusias kita menyambut Ramadan gitu. Harapannya anak akan merasakan atmosfer kebahagiaan tadi gitu. Next. Nah, yang kedua kita bisa masuk dengan berkisah ya. Nah, berkisah ini ya entah dengan storytelling atau dengan membaca buku gitu ya. Salah satu cara yang paling powerful untuk memasukkan pemahaman dengan cara yang menyenangkan. Khususnya dengan buku ini, misalnya kita bisa mengajak anak untuk lebih tertarik ya mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Karena kan seperti yang kita tahu ya, buku-buku anak itu kan kaya akan ilustrasi yang menarik gitu ya. Apalagi kalau berwarna gitu ya, tokoh-tokoh yang dia kenal gitu kan, anak tuh lebih tertarik. Terus dengan narasi-narasi yang membuat dia penasaran gitu ya, misalnya ini, ternyata zakat itu menyucikan, puasa itu melatih disiplin gitu kan, itu sesuatu yang jarang diutarakan sama anak gitu ya. Nah ini tuh bisa membuat mereka penasaran. Dan berdasarkan studi gitu ya, hal yang membuat mereka penasaran itu akan membuat suatu reaksi ini di dalam otak anak yang kemudian menjadikan otaknya ini lebih siap untuk belajar gitu. Jadi kita bisa bangun nih suasana berkisah itu gimana caranya biar anak tertarik, biar anak penasaran, supaya nanti apa yang akan kita tanamkan soal puasa ini bisa lebih masuk nih ke anak gitu. Next. Nah, ini mendekorasi rumah ya. Ini saya rasa sudah banyak nih yang mempraktikkannya. Ya, kita biasanya mendekorasi rumah dengan dekorasi-dekorasi khas Ramadan gitu ya. Supaya membuat anak-anak tuh lebih berasa nih gegap gempitanya Ramadan gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan bukan hanya soal estetiknya aja nih, tapi lebih kepada lebih kepada gitu ya.
lebih kepada fungsinya. Bagaimana misalnya kita atur nih, nanti kita bisa sholat berjamaah di sini. Kita buat space-nya yang lebih nyaman, yang lebih leluasa gitu ya. Mungkin dengan anak yang masih perlu pengawasan, mungkin kita perlu mengatur bagaimana caranya supaya lingkungannya tetap aman ya gitu, nggak ada benda-benda atau furnitur yang membahayakan misalnya. Jadi nanti ya ibadah ibu jalan tapi anak pun tetap aman gitu, fitrah iman pun terawat gitu ya. Nah terus misalnya kita bisa tambahkan ini nih spot untuk menyimpan buku Al-Quran gitu ya, dan tentu saja buku-buku yang meningkatkan fitrah iman anak gitu ya. Kita simpan di tempat yang mudah dijangkau sama anak. Ini sering dibahas ya di teori Montessori ya, yang kita sebut dengan prepared environment atau lingkungan yang disiapkan. Jadi kalau di Montessori ini kan disebutnya tujuannya prepared environment ini bagaimana supaya anak itu mudah ya untuk mengakses apa yang dia butuhkan, supaya anak lebih mandiri, mengontrol dirinya sendiri gitu ya, bertanggung jawab, mengambil, menyimpan di tempatnya dengan mandiri gitu kan. Nah di Ramadan ini kita tambahkan nih prepared environment ini, bagaimana caranya anak bisa mengakses ya, bisa mengakses dan bertanggung jawab gitu ya, mengambil, menyimpan sendiri, dan terstimulasi juga fitrah keimanannya gitu. Jadi kita atur nih misalnya rak buku di sini, gimana caranya biar anak ambilnya mudah, simpannya mudah ya. Kita tampilkan juga nih buku-buku yang meningkatkan fitrah keimanannya ya. Buku-buku tentang Allah, buku-buku tentang Rasulullah ya, buku-buku tentang Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran dan tentu saja alat sholat gitu ya. Kita siapkan alat sholat yang mudah dijangkau anak seperti itu. Jadi anak tuh terstimulasi juga nih untuk ikut beribadah. Next. Membuat kalender hitung Ramadan. Nah, ini maksudnya adalah supaya tadi menghadirkan antusiasme ya. Jadi kita tuh setiap hari nungguin Ramadan datang loh gitu. Oh hari ini 10 hari lagi, besok 9 hari lagi loh gitu. Kalau di contohnya ini mungkin untuk anak yang sudah lebih besar ya dengan angka seperti ini. Mungkin untuk anak yang balita bisa dengan misalnya bintang, misalnya kita bikin tabel 10 tabel misalnya untuk 10 hari. Setiap 1 hari kita tempelkan 1 bintang, 1 bintang. Oh, jadi anak kebayang nih. Oh, misalnya tinggal 2 tabel lagi nih yang belum diisi, berarti 2 hari lagi gitu. Jadi sambil tentu saja kita sisipkan dialog iman di saat kita menempelkan atau menghitung mundur tadi ya. Next. Next. Ya, next. Selanjutnya, Mbak Risa. Oke, mungkin suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, mungkin masih ya nggak apa-apa. Mungkin ada sedikit kendala ya di operator. Saya lanjut saja. Yang selanjutnya adalah kita bisa sounding rutinitas nih. Seperti yang kita tahu, di bulan Ramadan itu kan akan banyak rutinitas yang berbeda ya dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, di anak-anak, khususnya anak usia dini, itu ada satu fase namanya sensitive period of order, di mana anak-anak itu suka dengan keteraturan, ya, suka dengan sesuatu yang sesuai urutannya gitu. Makanya itu kenapa kalau ada sesuatu yang beda, yang baru, gitu ya, entah itu lingkungan yang baru, entah itu bertemu dengan orang-orang baru, atau rutinitas baru, terkadang anak nih jadi rewel, gitu kan. Karena memang dia, anak usia dini itu pada dasarnya suka dengan keteraturan, karena dia merasa safe, gitu, dia merasa aman. Dia tahu, oh setelah ini,
aku akan ini, setelah mandi biasanya aku akan makan, setelah makan aku biasanya berjemur dan lain sebagainya. Nah, maka untuk menyiapkan anak menghadapi rutinitas baru di bulan Ramadan, kita bisa sounding rutinitas nih. Misalnya dengan membuat rutin chart. Nah, saya mau tampilin rutin chart ini sebentar. Mungkin ada udah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini ada contoh rutin chart. Ini juga diadopsi dari teori Montessori ya. Maksudnya adalah menyiapkan anak ya, untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan gitu, dengan cara yang sangat lembut gitu ya. Jadi ibunya nggak perlu deh abis ini ya, abis ini, apalagi dalam satu kalimat tuh kayaknya beranak pinak gitu ya perintahnya. Nah, ini bagaimana menyiapkan diri anak untuk melakukan apa yang sebaiknya dia lakukan. Ini contohnya misalnya bangun, kemudian setelah bangun tidur membereskan membereskan tempat tidur dan lain sebagainya. Atau di sini juga ada rutinitas saat siang hari apa, rutinitas saat malam hari apa gitu. Nah, ini bisa kita adopsi nih. Bisa kita buat rutin chart versi Ramadan gitu. Tergantung sesuai dengan tahapan usia anak ya. Misalnya untuk anak yang mulai sudah berlatih berpuasa, kita bisa buatkan misalnya sahur, kemudian sholat apa dan lain sebagainya gitu, disesuaikan dengan tahapan usia anak. Jangan lupa libatkan anak dalam proses ini gitu, dan buat kesepakatan jadi dia juga merasa mempunyai apa ya peran di situ. Kembali ke sini. Nah, tadi selain membuat rutin chart, kita juga bisa role play, bermain peran. Anak-anak tuh suka banget bermain peran karena imajinasi mereka kan sedang berkembang ya. Makanya senang banget tuh anak-anak main polisi-polisian, main jadi pemadam kebakaran gitu kan. Nah, ini bisa kita gunakan teknik role play ini untuk memperkaya lagi tadi rutin chart ya. Tadi kita sudah buatkan chartnya, kita pilih nih mana satu atau dua rutinitas yang mau kita mainkan perannya. Misalnya untuk anak yang berlatih puasa, untuk di rutinitas sahur gitu ya, kita bisa bermain peran. Misalnya kita bisa gunakan boneka atau mainan apa, atau mungkin kita sendiri, kita yang jadi anaknya misalnya gitu, anak kita yang jadi ibunya, ceritanya mau bangunin sahur tuh harus kayak gimana gitu. Atau kita jadi ibunya, nanti jadi anaknya pegang boneka, gimana kita membangunkan sahur, kita sisipkan dialog iman lagi, gimana sih untuk membangunkan sahur supaya anak mau tertarik, nggak rewel gitu. Nah, kemudian yang ketiga, merancang target masing-masing anak sesuai kemampuan. Nah, tadi ya target boleh, tapi tentu saja disesuaikan. Gitu. Misalnya, tentu saja bukan saya ada target hatam puasa 30 hari ya gitu. Enggak ya. Tadi anak usia dini, misalnya adik mau puasanya sampai jam berapa gitu. Kita buat kesepakatan. Kemudian reward atas usaha anak bukan hasil. Kan banyak beredar ya kolom-kolom atau isian untuk reward anak gitu. Mungkin ini ada beberapa yang berbeda pendapat ya. Ada yang menggunakan reward itu, ada juga yang sama sekali tidak, dengan alasan ingin menjaga niat anak gitu ya, karena supaya pengennya tuh anak beribadah tuh ya bukan karena reward dari orang tuanya, tapi ya karena Allah aja gitu. Ada juga yang
menggunakan reward gitu ya, tapi yang diapresiasi adalah usahanya. Misalnya ya nggak apa-apa, anak misalnya targetnya mau puasa sampai jam 12, tapi jam 10 dia kayaknya udah deh lapar gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita puji usahanya. Makasih ya adik sudah berusaha hari ini, sudah bersabar menunggu dan lain sebagainya. Jadi yang kita jadikan highlight adalah usaha. Dan kalaupun nanti di akhir kita mau kasih reward, tetap dibarengi dengan dialog iman gitu. Jadi ini hadiah misalnya dari ayah, dari ibu, ini karena adik sudah mau berusaha, sudah mau berjuang gitu ya. Tapi ini hadiah dari ibu ini jangan dijadikan alasan adik untuk beribadah ya, karena hadiah Allah itu jauh lebih bagus. Kita bisa sampaikan bahwa ayah dan ibu sayang sama adik, jadi pengen kasih adik hadiah, tapi Allah, enggak, Allah tuh lebih sayang banget sama adik gitu. Jadi terus gitu ya, terus dibarengi dengan dialog iman. Jadi nggak hanya semata-mata reward aja. Kemudian yang terakhir, merancang family project. Nah, ini seru nih ya. Jadi bagaimana setiap anggota keluarga tuh berkontribusi gitu ya dalam suatu project. Mungkin bisa di awal, bisa di tengah Ramadan atau di akhir Ramadan gitu ya. Kalau saya sama anak-anak tahun lalu itu kita siapkan projectnya di awal gitu ya, kita menyiapkan hampers. Jadi kalau yang biasanya hampers untuk Idul Fitri, ya kita hampers untuk sebelum Ramadan nih. Kita anak-anak dilibatkan bungkus-bungkus kurma, kemudian buku gambar buat teman-temannya, maksudnya untuk mengisi Ramadan gitu ya, buku gambar, kemudian alat tulis, kita packing anak-anak yang masukin bungkus-bungkus kayak gitu. Nah, terus kirim-kirim ke teman-temannya gitu. Terus misalnya sambil dibikin juga kartu ucapan yang dia tulis sendiri, walaupun tulisannya ya gitu ya tidak terbaca dengan jelas, tapi yang penting anak merasakan lah gitu proyeknya itu, dan tentunya kita sampaikan juga tujuannya untuk apa gitu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah kita sebaiknya mengenali keunikan dan tahapan perkembangan anak nih. Kan anak itu khususnya di anak usia dini itu ya sedang ada di fase egosentris. Jadi apa-apa aku adalah pusat semestanya ibu gitu ya. Ibu meleng sedikit tuh nggak boleh gitu. Aku tidak mau berbagi gitu misalnya. Kan itu identik banget sama anak usia dini gitu ya. Karena memang mereka ada di fase egosentris gitu. Dan mungkin untuk beberapa anak itu egonya berbeda ya, ada yang lebih tinggi dari yang lainnya gitu. Ini terasa banget sih di saya gitu ya. Dulu waktu anak pertama masih sekitar 3 tahunan itu masih ingat itu juga saat Ramadan gitu, setiap saya buka gitu ya, mau tilawah itu dia selalu maksudnya mungkin cari perhatian ya, nggak boleh bukunya meleng sedikit gitu, dia melakukan tindakan-tindakan yang destruktif gitu, entah itu merusak barang, entah itu menyakiti apalah gitu. Terus alhamdulillah waktu itu masih sempat konsultasi sama Ustadz Hari gitu ya, beliau menyarankan ibu pernah nggak tadarusnya sambil dipangku anaknya gitu, sambil disayang-sayang, sambil dipangku gitu. Jadi dia tidak merasa dikesampingkan gitu, tapi dilibatkan. Tapi gimana ya, misalnya ini kan targetku misalnya 1 juz nih 1 hari. Gitu. Nah, itu gitu ya, kalau saya kaitkan dengan ceramahnya Ustadz Nuzul Zikri, mungkin saat kita ingin melakukan suatu kebaikan kemudian dibenturkan dengan hal yang lain, mungkin Allah sedang menawarkan variasi ibadah lainnya. Gitu. Mungkin kita saat itu Allah tawarkan pahala bersabar gitu ya. Ya udah deh sabar dulu gitu. Yang penting kita udah berusaha nih. Kita berusaha melibatkan anak, kita berusaha untuk tilawah gitu ya. Tapi kenyataannya susah gitu. Anaknya misalnya baru dapat 2 ayat gitu. Misalnya anaknya udah wah gitu. Ya udah kita penuhi dulu ego dan tangki cintanya gitu ya. Kemudian nanti saat waktunya sudah lebih kondusif, kita lanjutkan lagi gitu.
ya mungkin capek sih gitu, mungkin anaknya udah tidur, kitanya pengennya tidur juga, tapi ya itulah ya perjuangannya di situ gitu. Jadi penuhi dulu egonya. Alhamdulillah kalau yang anaknya kondusif gitu ya di bangku saat baca Al-Quran, saat tadarus gitu ya, anaknya malah mendengarkan gitu ya, alhamdulillah gitu kalau ada yang seperti itu. Dan bahwa anak itu kebutuhan geraknya kan tinggi ya, terutama anak usia dini. Jadi misalnya sebelum kita apa namanya tarawih nih kan, ini kan waktunya cukup panjang ya, mungkin kita bisa penuhi dulu nih kebutuhan geraknya. Kemudian pahami bahasa cinta dominan pada anak. Jadi bahasa cinta itu kan ada sentuhan fisik, ada quality time, ada hadiah, kata-kata positif, atau servis, bantuan gitu ya. Nah, mana nih yang paling dominan di anak kita? Anak kita tuh paling senengnya diapain gitu. Apakah dipeluk, apakah dibilang, ibu sayang banget deh sama adik. Gitu. Walaupun kata Abah Ihsan ini untuk khusus untuk anak usia dini tuh perlu, lima-limanya tuh perlu kita hadirkan setiap hari gitu ya. Tapi coba kita pahami mana yang paling dominan. Nah, sebelum kita tinggalkan, maksudnya tinggalkan untuk beribadah gitu ya, kita penuhi dulu nih. Kita hujani dulu nih dengan bahasa cintanya. Gitu. Lalu, nah yang terakhir adalah maksimalkan dialog iman. Nah, ini ada contoh ide dialog iman ya dengan anak usia dini. Ini situasinya ibu sedang akan tilawah. Nah, ini teman-teman terlihat ya teksnya, soalnya agak kecil. Oke, saya izin langsung bacakan aja ya karena ternyata waktunya sudah keluar. Nah, ini situasinya ibunya akan tilawah ya. Dek, ingat nggak? Kita pernah kesasar saat liburan. Ingat, alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai di tujuan setelah lihat peta ya, Dek. Iya, Bu, untung ada peta ya. Iya, Dek, bismillah. Nah, begitu juga kalau kita mau ke surga, Dek. Allah udah siapkan petanya loh. Kita mesti baca supaya kita nggak tersesat. Hah? Peta? Peta apa, Bu? Anak udah mulai penasaran nih ya, gitu. Ini deh, Al-Quran itu peta kita menuju surga. Makanya ibu pengen baca. Dengan membaca dan melakukan perintah di Al-Quran, insya Allah bolehkan kita masuk surga. Adik mau dengarkan sambil main atau sambil dipeluk ibu? Nah, kita tawarkan nih opsi. Jadi, mana yang buat dia lebih nyaman gitu ya. Kemudian, nih, situasi yang selanjutnya ini setelah bermain mencari ibu. Jadi ini salah satu permainan ya yang digemari nih. Jadi permainannya simpel. Anak hanya diminta menutup mata ya, dan tentu saja sebelumnya sudah dikondisikan ya lingkungannya aman gitu. Kemudian mencari ibunya gitu. Sesimpel itu aja gitu. Tapi setelahnya kita kasih dialog iman. Kak, gimana rasanya tadi saat matanya ditutup? Gelap, aku nggak suka. Nggak nyaman ya, Kak? Susah atau gampang tadi carinya? Susah. Iya, Kak. Susah. Itu yang terjadi kalau kita nggak bisa lihat, Kak. Nah, alhamdulillah, Allah kasih mata untuk kita melihat. Jadi kakak bisa lihat ibu dan ayah, lihat kucing yang lucu, bunga yang cantik, mainan yang bagus. Wah, Allah baik sekali ya sama kita. Iya, Bu. Iya, makanya kita harus bersyukur sama Allah. Kita bilang terima kasih sama Allah. Salah satunya untuk dengan menggunakan mata ini untuk kebaikan. Misalnya apa aja, Kak? Untuk baca buku. Iya, terus apa lagi? Untuk baca Al-Quran. Masya Allah, gitu ya. Jadi, itu contoh-contoh dialog iman. Nah, supaya lebih terbayang, supaya lebih mahir nih kita berdialog iman di Ramadan nanti, saya pengen ajak teman-teman untuk berlatih nih. Jadi ini ada situasi, saya mau membacakan situasinya. Nanti teman-teman boleh susun dialog imannya ya. Dialog singkat aja. Gitu. Nanti saya kasih waktu sebentar, lalu nanti teman-teman boleh, kalau ada yang mau raise hand boleh, kalau ada yang mau ketik di kolom chat juga boleh.
Jadi situasinya ini, ibu akan sholat tarawih. Lalu anak bertanya, kok ibu sholat terus sih? Kan tarawih, kan anak lihatnya, tadi udah sholat, udah salam, kok berdiri lagi, kok salam berdiri lagi gitu kan. Nah, gimana nih? Kalau teman-teman ada di situasi itu, anak bertanya, kok ibu sholat terus sih? Nah, dialog iman seperti apa nih yang mau teman-teman hadirkan? Eh, kita boleh kasih waktu berapa nih, Nong? Sebentar aja kali ya. Saya nggak kerasa nih. 5 menit ya. 5 menit, oke. Atau 3 menit kalian, Nong? Iya, iya, kayaknya 3 menit cukup ya. Jadi, Ya. mangga bunda-bunda, ini ada studi case. Ibu akan sholat tarawih, lalu anak bertanya, kok ibu sholat terus? Nah, gimana tuh jawabannya? Kami kasih waktu 3 menit ya. Silakan. Wah, udah mulai banyak yang masuk nih, Nong. Wah, Masya Iya Allah. nih. Sholat terus sih. Sholat itu tiket ke surga, nak. Bagian dari perintah Allah. Makin banyak sholat, makin cepat masuk surga ya. Insya Allah, Masya Allah. Karena Allah rindu sama ibu. Apalagi bulan puasa ada sunnah tarawih. Masya Allah. Mama mau bilang terima kasih deh ke Allah. Karena tadi buka puasanya ada makanan. Hari ini kita sehat. Ayah pulang kantor selamat dijagain Allah. Masya Allah. Seneng banget baca ini nih. Supaya ibu semakin disayang sama Allah. Karena kalau kita sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Dan ibu ingin semakin disayang terus sama Allah. Ibu sambil peluk anak karena ibu ingin bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Bersyukur kok dengan sholat. Karena dengan sholat kita bisa lebih dekat dengan Allah. Sholat artinya kita menghadap Allah. Ya. Iya nah, ini namanya sholat tarawih. Rakaatnya lebih banyak dari sholat wajib. Karena sholat tarawih ini istimewa. Cuma ada di bulan Ramadan loh. Nah, pahalanya juga lebih banyak, Masya Allah. Mengangkat keistimewaan Ramadan ya.
Hmm. Nah, Ibu sedang ngobrol banyak hal sama Allah, mensyukuri segala nikmat, memohon pertolongan Allah, insya Allah. Iya, teman-teman mohon maaf saya nggak bacakan semuanya, tapi luar biasa ini, ini udah pada jago ini ya, menyusun dialog imannya. Insya Allah udah semakin siap nih ya, kalau nanti Mas Tarawih berhadapan dengan situasi seperti ini. Nah, karena waktunya ternyata sudah hampir jam 10:30, saya tutup dengan satu case terakhir ya, Nong. Siap, Bun. Nah, ini. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang sering terdengar nih dari anak-anak. Jadi situasi keduanya, anak bertanya, kenapa ibu dan ayah puasa? Katanya kalau tidak makan kita bisa sakit. Nah, gimana tuh jawabnya? Ya. 2 menit kali ya, Nong, ya cukup. Oke, ya, mangga ya, Bun. Tadi case satunya di close dulu, sekarang lanjut ke case kedua. Anak bertanya, kenapa ibu dan ayah puasa? Katanya, kalau tidak makan, kita bisa sakit. Ayo, gimana nih cara menjawab pertanyaan anak yang seperti ini? Oke, sudah mulai masuk nih. Izin bacakan beberapa. Sepertinya udah pinter-pinter ya, Bun? Iya, keren-keren banget, Masya Allah. Ini sepertinya harus saya catat nih, Nong. Iya, benar. Nanti Buat barangkali jadi ya kita butuh jawaban-jawaban seperti ini ya. Iya, buat jadi contekan. Ini bukan tidak makan, Kona, cuma ganti jam aja. Puasa itu malah bikin sehat. Karena pada saat itu tubuh beristirahat seperti mesin yang terus bekerja, juga butuh istirahat. Tubuh kita juga sama. Puasa itu perintah Allah, nak. Kita wajib penuhi jika Allah sudah suruh. Dan juga latihan agar kita bisa menahan diri. Allah kasih kita spesial bulan Ramadan untuk bisa juga memperbaiki pencernaan kita dengan berpuasa. Jadi setelah 11 bulan kita makan berbagai macam makanan, insya Allah malah jadi sehat. Iya. Wah, luar biasa. Sayang sekali nggak bisa dibacakan satu-satu nih, Nol. Karena waktunya terbatas gitu ya. Tapi insya Allah saya yakin ini Bunda semua, wah udah luar biasa. Mahir nih menyusun dialognya, udah siap berdialog iman dengan anak di bulan Ramadan. Kalau untuk materi, alhamdulillah sudah selesai semua, Nong. Saya kembalikan ke Nong ya. Oke, Bunda Titi, Jazakallah khair. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah ya kita udah belajar tadi nih. Kita juga sampai belajar kasusnya nih. Gimana kalau anak nanya tentang puasa, tentang Ramadan? Ada yang ditanyakan kah? Mungkin pertanyaannya untuk bunda-bunda yang mau bertanya silahkan raise hand. Atau bisa bertanya di kolom chat. Kalau misalnya yang mau save, oke, dicukupkan 3 ya. Yang mau save,
jawaban-jawaban dari case-case yang tadi diajukan oleh Bunda Titi. Silahkan. Oke, silahkan Bunda Eka Nurizki, mangga. Dibuka dulu mic-nya. Belum dibuka mic-nya, Bun? Bisa? Kok masih bisa? Oke. Bunda Eka mungkin bisa dibuka mic-nya? Atau Bunda Indah terlebih dahulu? Silahkan. Bunda Indah. Oke, mangga Bun. Saya dulu ya, tapi Afwan izin off cam ya, Ya. karena sedang agak kurang kondusif. Terima kasih waktunya Nong Ani sama Kak Titi ya. Saya mau izin bertanya. Jadi tuh anak saya ini usianya 3 tahun. Di beberapa situasi dia mengerti dan membolehkan saya untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah gitu. Cuma sekarang tuh dia tuh sedang berada di fase egonya tuh lebih tinggi lagi gitu, sampai benar-benar nggak mau ditinggal. Yang sholat pun nggak boleh gitu. Dan saya tuh udah mencoba berdiskusi terlebih dahulu gitu ya sebelum melakukan sholat misalnya. Jadi yuk kita sholat gitu, ajak dulu wudhu bareng gitu kan, otomatis kalau wudhu dia suka kan karena main air gitu. Tapi wudhu sudah selesai gitu, mainnya sudah selesai, tapi pas giliran saya mau pakai mukena itu ditarik-tarik, wah sampai nangis kejut dan lain sebagainya. Itu udah sering hampir beberapa hari ini gitu, sampai saya mikir ini kenapa jadi seperti ini gitu. Biasanya ini tuh apalagi yang harus saya lakukan gitu, soalnya kan katanya harus dipenuhi dulu egonya gitu. Saya sudah mencoba hal seperti itu gitu, namun kenapa beliau masih seperti itu? Apakah ada hal lain yang saya lewatkan gitu? Oke, Bunda Indah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kumpulin dulu pertanyaannya ya. Iya. 3 pertanyaan, tadi baru 1 dari Bunda Indah. Kak Eka Nurizki sudah bisa buka mic-nya? Kak Eka Nurizki, kayaknya masih belum bisa ya. Oke, saya alihkan ke yang lain. Kak Puspita Brebes. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, izin Bunda bertanya Puspita. sama Teh Tristi. Mau nanya nih, usia berapa anak itu udah mulai siap untuk kita ajak berpuasa? Karena ada beberapa pendapat yang bilang nggak apa-apa di usia dini, semisal TK gitu ya, udah mulai diajarin kayak sahur, bangun terus ntar dia buka jam 10, jam 12, atau jam-jam tertentu yang dia sudah nggak kuat. Tapi ada juga yang berpendapat itu jangan nanti dulu ketika dia memang sudah siap dari sahur sampai buka puasa di azan maghrib. Begitu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam Bunda, terima kasih. Ini Bunda Eka Nurizki apakah masih mau bertanya? Oke, saya close ya. Sekarang saya mengalihkan ke sini ya, ke kolom chat. Oke, Bunda, saya pilih 1 ya. Mungkin ini yang mewakili. Bunda, jika anak dialihkan ke HP atau TV saat Ramadan, gimana batasannya? Oke, Bunda Titi, ada 3 pertanyaan yang sudah saya pilih. Yang pertama adalah anak 3 tahun, masuk fase egosentris, bagaimana cara penanggulangannya. Terus yang kedua, anak usia berapa, udah mulai diajak puasa. Yang ketiga adalah, tadi, jika anak dialihkan ke HP atau TV saat Ramadan, gimana batasannya? Oke. Mangga, Bun. Oke, ya izin menjawab yang pertama. Tadi ya, anak di fase egosentris, terus tadi di kolom chat juga ada yang bilang, I feel you, Bu. Aduh, Bun, I feel you juga. Terutama untuk anak pertama aku nih, sama banget kayak gitu, Bun. Rasanya, ya Allah, kayak gimana lagi ya caranya. Kayaknya diajak ngomong di awal, udah. Dilibatkan di proses, bener sama, Bun. Tadi aku juga melibatkan di saat wudhu, yang dibuat seneng dulu. Tapi pada saat
udah begitu di atas sejadah, wah udah dikeluar itu perilaku-perilaku destruktifnya ya, sampai ya Allah mau kena sampai pada copot-copot gitu kan. Kayaknya udah bingung banget harus kayak gimana gitu. Tapi beda sama di anak kedua. Ternyata dia nggak seperti itu gitu. Di usia yang sama pada saat kakaknya seusia itu, dia lebih bisa dikondisikan gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan mungkin ada beberapa anak yang egonya lebih tinggi dibanding anak yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya kita sudah melakukan berbagai ikhtiar yang tadi di awalnya dengan berdialog tadi bahwa ibu mau bilang terima kasih nih sama Allah, ibu pengen ngobrol dulu ya sama Allah gitu. Terus anak sudah dipenuhi egonya, dipenuhi kebutuhan geraknya dan lain sebagainya, tapi tetap gitu ya tidak kondusif, yang benar-benar nggak kondusif, membuat kita sulit banget untuk fokus gitu. Mungkin bisa ditunda sebentar aja, Bun, syukur-syukur kalau misalnya ada yang bisa dititipkan sebentar gitu ya. Kemudian kita baru sholat, atau saat dia benar-benar fokus sama sesuatu, atau bisa kita alihkan dulu dengan kasih aktivitas nih, misalnya kasih buku gitu ya, atau mainan apa gitu, yang membuat fokusnya teralihkan. Nah, bisa kita mulai gitu. Jadi yang pertama, kalau misalnya ada yang bisa dititipkan, tapi kalau nggak ada banget dan kayaknya ini waktu udah mepet banget, mungkin kita bisa kasih aktivitas gitu ya, yang mengalihkan fokusnya gitu. Dan biasanya anak tuh seneng sama permainan sensori gitu ya, yang membuat fokusnya teralihkan banget tuh ya. Selain buku juga, misalnya tadi aktivitas sensori. Tadi kan anak seneng main air gitu ya, mungkin kita bisa kasih mainan yang lainnya yang membuat sensor motor dia bekerja gitu ya. Jadi fokusnya teralihkan gitu. Mudah-mudahan membantu ya. Semangat ya Bun, I feel you juga. Terus yang kedua tadi ya, yang kedua itu anak usia berapa sudah diajarkan berpuasa? Oh iya. Kalau usia, mungkin ini kaitannya sama ini kali ya. Ada yang berbeda pendapat kalau anak sebaiknya nggak diajarin puasa setengah-setengah gitu kali. Mungkin hubungannya ke sana kali ya. Jadi mendingan nanti aja saat anak udah siap bener-bener, kira-kira usianya udah siap dari awal sampai maghrib gitu ya, baru. Ada perbedaan pendapat gitu ya. Kalau yang pernah saya baca sih, penekanannya kalau misalnya kita mau mengajarkan anak usia dini berpuasa, yang tentu saja tidak akan kita paksakan sampai maghrib gitu ya. Misalnya anaknya pengen bukanya jam 10, jam 12 gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi penekanannya itu di pemahamannya, di dialog imannya, balik lagi bahwa ini nggak apa-apa kita adik buka jam 10 gitu. Tapi nanti saat adik udah lebih besar, puasanya sampai maghrib ya misalnya. Atau Dek, ini nggak apa-apa adik bukanya sampai jam 10 karena adik masih belajar. Tapi kalau puasa beneran itu puasanya dari subuh sampai maghrib ya gitu. Dibarengi dengan pemahaman-pemahaman seperti itu gitu. Jadi bukan berarti kita membenarkan adanya puasa sampai jam 10 sampai jam 12 gitu, enggak gitu. Itu hanya untuk kebutuhan melatih anak aja gitu. Oke, Bun. Satu lagi ya. Tadi tentang batasan nonton TV atau gadget saat Ramadan. Saat berpuasa gitu. Batasannya sampai sejauh mana? Iya, kalau ini tergantung ke usia anak ya. Kalau yang saya pahami itu kan di bawah 2 tahun sebaiknya tidak sama sekali. Kemudian di 2 tahun ke atas itu kan 2 sampai 5 tahun itu kalau tidak salah itu maksimal 1 jam ya. Nah, jadi pertama disesuaikan dengan dengan usia anak. Kemudian yang kedua, sebaiknya kalau misalnya bisa dihindari ya, mungkin kita bisa menawarkan atau menyediakan aktivitas-aktivitas lainnya, misalnya dengan membacakan buku gitu ya. Jadi anak tuh tidak apa ya, dengan menyediakan buku gitu ya, anak nggak melulu aku lagi nggak ada kerjaan nih, atau aku lagi nungguin buka nih, ya udah deh
dikit-dikit ingatnya gadget itu. Untuk menunggu sesuatu ingatnya gadget. Nah, dengan menyediakan buku, kita bisa menstimulasi, mengajak anak, oh kalau misalnya kita lagi nunggu sesuatu, kalau misalnya kita lagi bosen, kita bisa baca buku kok, nggak melulu kita lagi bosen nyalain TV, lagi bosen buka gadget, nggak melulu seperti itu gitu. Apalagi kita menyediakannya buku-buku yang interaktif gitu kan, yang nggak cuman bikin anak apa ya cuma nyeramahin gitu ya istilahnya, tapi mengundang interaksi juga nih sama anak. Nah, salah satunya atau banyaknya buku-buku interaktif bisa juga nih dicek di Esensi ya, Nong, di Spirit Namanya Community. Ini Masya Allah nih buku-bukunya bukan hanya informatif, bukan hanya ramah anak, tapi juga mengundang interaksi sama anak gitu. Ya, sekian Nong, semoga membantu bunda-bunda semuanya. Oke, Bunda Titi, terima kasih. Nah, ini mohon maaf ya buat teman-teman yang tidak terfasilitasi pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung add Instagramnya Biruni dan Instagramnya Bunda Titi, nanti bisa langsung DM mereka untuk bertanya, gitu ya. Nah, kali ini kita akan lanjut nih ke acara berikutnya, karena teman-teman yang sudah hadir di sini nanti akan dapat silabus Ramadan. Jadi bagaimana sih memanfaatkan Ramadan dengan kurikulum-kurikulum berdasarkan tauhid, berdasarkan fitrah, berdasarkan tools terbaik dari Biruni dan Esensi. Yuk kita akan tarik salah satu founder Biruni, bagaimana penggunaan silabus Ramadan ini ya. Jadi nanti teman-teman semua akan dibagikan silabus Ramadan. Nah, cara penggunaannya aku akan panggilkan Bunda Gina Handayani sebagai founder dari Biruni. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini gimana Bun silabusnya? Gimana kita pakai silabus dari Esensi dan Biruni ini? Oke, jelas dulu nggak Nong suaraku? Jelas. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Gina. Saya mewakili dari tim Biruni. Jadi benar kata Nong tadi, semua peserta yang ikut hari ini, Nong, itu bakalan dapat modul bermain selama Ramadan, Nong. Wow. Udah dapat materi dari Bunda Titi tadi yang keren banget. Benar. Terus sekarang dapat modul lagi. Padahal acaranya free. Gimana ini baiknya Biruni nih? Gimana modulnya kayak gimana nih? Jadi Biruni dan Esensi ini emang benar-benar ingin sekali bahwa Ramadan ini tuh walaupun orang tuanya kita ingin fokus ibadah, tapi kita juga ingin anaknya tetap fitrah imannya tetap dipupuk gitu ya. Kemudian semua aspek perkembangannya juga terstimulasi gitu ya. Jadi gimana caranya gitu ya? Padahal kan capek ya, Nong. Gimana tuh? Kalau bermain hari itu gimana ya? Capek gitu kan? Banget. Apalagi ya Ramadan tuh kitanya juga kan lagi puasa ya. Males, lemas, mikir nggak usah banyak-banyak deh gitu. Kalau ada tools yang perlu disiapkan juga sok mangga gitu. Mana toolsnya nggak usah mikir banyak-banyak. Nah, alhamdulillah nih tahun ini Biruni menyiapkan toolsnya buat kita semua. Jadi mana ya? Bisa Kak Risa. Sayang pandang. Nah, jadi insya Allah nanti bunda-bunda semua dapat modul ini. Nah, ini maksudnya adalah gini, sengaja kita namanya persiapan Ramadan itu sebelum Ramadan kan, ya kan? Iya dong. Nah, jadi sengaja kita bagikan, nanti setelah acara ini langsung kita bagikan modulnya. Nanti ayah dan bunda bisa baca dulu modul-modulnya, insya Allah di situ ada kegiatannya, simple, alat dan bahannya ada di rumah, insya Allah gitu ya. Nah, bisa dipersiapkan dari sekarang, Nong, dicicil. Oke. Aku jadi penasaran nih ide bermain kayak mana sih gitu ya. Boleh diangkat sedikit Kak Risa modulnya. Ya, Mak. Wow. Ada 56 slide. Nah, misalnya biasa loh. Ya, misalnya ini nanti nih ada 18 kegiatan, tapi nanti kita sediakan sampai 20 sekian kegiatan, tapi ini adalah kegiatan yang butuh sedikit persiapan alat dan bahan. Nah, jadi ini maksudnya mumpung masih ada 10 hari lagi gap sampai Ramadan gitu ya.
saatnya kita persiapkan alat dan bahannya dari sekarang. Oh, aktivitas 1 misalnya. Oh, ini mah butuhnya ini siapin. Aktivitas kedua, oh ini mah butuhnya huruf hijaiyah dan segala macam. Misalnya ada lem, ada kertas, kita siapkan dulu gitu ya. Jadi terus sampai aktivitas 18 kita siapkan apa alat dan bahannya. Jadi maksudnya adalah ketika nanti Ramadan, Nong, kita udah sibuk lagi nyiapin dan bahan. Wow. Pas Ramadan itu kan kita udah kepake banyak, udah habis gitu ya, tarawih, masak sahur, masak berbuka lebih effort gitu ya, karena masaknya subuh-subuh banget gitu kan. Nah, dengan kita sudah menyiapkan alat dan bahan ini, nanti ketika sudah Ramadan, kita udah tahu hari 1, oh ini, oh kita udah nyiapin, kita tinggal menyiapkan, kita tinggal memprioritaskan, menyediakan waktu. Misalnya tentukan Bunda mau habis duha kah, mau sebelum zuhur kah gitu ya. Kita prioritaskan waktu 15 menit saja bermain dengan anak. Ya, cukup. Alat dan bahan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya udah tinggal 15 menit kita fokus bersama anak. Insya Allah ini permainannya itu sesuai yang tadi Bunda Tristi bilang, bahwa anak itu kan senang bermain ya. Mudah-mudahan nanti dengan begitu permainannya juga dihubungkan dengan Ramadan, dengan zakat fitrah, dengan Lailatul Qadar gitu kan, dengan apalagi dengan takjil, dengan sedekah, insya Allah mudah-mudahan anak menyerap di otaknya bahwa Ramadan ini menyenangkan gitu loh. Betul. Kebayang nggak sih ini Bun Gina, kita tuh Ramadan dulu ya zamannya kita gitu, pagi-pagi minta tanda tangan ke kajian gitu kan, subuh, terus kan keinget-inget terus ya, terus jalan sama teman-teman, keinget-inget terus itu sampai sekarang. Kayaknya yang sekarang ini momen-momen itu hilang karena kebanyakan gadget di rumah kan. Makanya kita sebagai orang tua perlu menghadirkan lagi agar kesan Ramadan datang tuh happy gitu. Anak ketika Ramadan datang tuh bukannya, oh Ramadan nanti aku nggak bisa makan, nanti aku nggak bisa nonton TV. Nggak hanya itu gitu ya respon anak, tapi wow, Ramadan datang artinya Bunda aku udah siap bermain sama aku. Keren nggak tuh kalau image-nya berubah kan? Iya, image-nya begini, wah walaupun Ramadan gitu ya, aku tetap main loh sama Bunda gitu ya. Kan kalau aku tuh mikirnya, aduh Bundanya udah capek dan segala ini tuh, anak wah walaupun Ramadan, aku tetap bisa main setiap hari dengan Bunda gitu kan. Walaupun misalnya hanya kita prioritas 20 menit fokus gitu, insya Allah mudah-mudahan nanti anak jadi cinta ya Bunda Tristi, cinta dengan Ramadan. Sehingga nanti sampai dewasa gitu ya, anak tuh, wah Ramadan tuh aku suka puasa gitu ya, karena Ramadan tuh asik banget gitu ya. Jadi kita punya waktu ya, Tristi ya, Bunda Tristi sampai umur 7 tahun untuk memberikan imaji positif terhadap bulan Ramadan, salah satunya dengan bermain ini, seperti itu, Nang. Sebenarnya gitu aja sih, Nang. Oke. Baik banget sih Biruni udah mempersiapkan ide bermain anak di tema bulan Ramadan ini. Wah, ini sih teman-teman perlu banget langsung nancep ke IG-nya Biruni, langsung follow. Jangan-jangan besok-besok nggak hanya berbagi di bulan Ramadan, tapi juga berbagi tema-tema lain nih di bulan-bulan Syawal misalnya kan. Terus juga ada kegiatan-kegiatan parenting yang teman-teman bisa ikuti dari Biruni gitu. Tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kejawab, mangga diserbu langsung ya di DM-nya beliau. Oke. Bunda Gina, kita juga akan mengumumkan ternyata di kegiatan kita nih yang free ini ada hadiah dari Spirit Nabawiyah Community. Hadiah apakah yang sudah disiapkan? Buat siapa nih hadiahnya? Mangga. Jadi mana ya Kak Rita? Jadi insya Allah nanti ada challenge ya kan? Challenge itu adalah Ramadan. Jadi tadi kan kata Bunda Tristi, kita utarakan bahwa Ramadan ini adalah sangat istimewa gitu ya. Salah satunya adalah kita mempersiapkan kondisi rumah kita gitu ya. Tadi mempersiapkan lingkungan yang ramah anak gitu ya. Nah salah satunya adalah kita dengan menghias sambut Ramadan. Nanti ini menghiasnya itu bebas aja sih Nong. Nah tapi kita minta untuk didokumentasikan gitu ya. Perlu harus yang estetik gimana ya Bunda Tristi, yang penting dialog imannya jalan ketika kita menghias rumah gitu ya. Nanti bisa Bunda semuanya dokumentasikan prosesnya, bagaimana anak gunting-gunting misalnya, bagaimana anak nempel-nempel gitu ya. Nah ini nanti adalah silakan ayah dan Bunda ketika videonya atau pokoknya bebas bentuknya apa saja gitu ya. Boleh feeds, boleh reels ya. Jangan lupa tag
biruni.playschool dan spirit.nabawiyah.community. Betul. Oke, ada hashtagnya juga nih. Ada Ramadan Amridi dan Ramadan Biruni X Esensi. Oke, ini ditutupnya kapan nih, Bunda Gina nih? Tutupnya 21 Maret. Itu ya kan? Wow. Masih lama ya, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang nih ya. Oke. Jadi nih teman-teman semua, bunda-bunda di sini, sambil kita memang menyiapkan diri untuk Ramadan I'm Ready, ikutin challenge-nya. Ya sebenarnya challenge-nya bukan untuk dapetin hadiah aja ya, tapi memang kita mempersiapkan diri agar anak-anak kita semangat menyambut Ramadan. Oke, Bunda Gina hatur nuhun, terima kasih ini. Wow, luar biasa ya. Esensi dan Biruni sudah mempersiapkan banyak banget hadiah untuk kita semua nih yang hadir hari ini di gedung virtual Zoom ini di Ramadan I'm Ready. Terima kasih juga buat Bunda Titi. Masya Allah tadi ilmunya luar biasa. Jangan sampai nih ilmu yang tadi Bunda Titi share masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Tapi itu lebih baik sih, karena sempat masuk gitu ya. Jangan sampai nih belum masuk udah mental karena kita setengah-setengah hadir di Zoom ini. Oke, yuk sama-sama kita doakan Bunda Titi, sama-sama kita doakan Biruni dan Esensi karena udah baik banget pada hari ini berbagi hadiah, berbagi ilmu gitu ya. Terus teman-teman juga dikasih challenge yang membuat mudah-mudahan ngebuat teman-teman semangat untuk menghadapi Ramadan nanti. Yuk sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah memberkahi Bunda Titi, memberkahi tim Biruni, memberkahi tim Esensi untuk dapat sampai ke Ramadan, umurnya sampai ke Ramadan bisa jadi nih kita sehat hari ini. Besok tiba-tiba kan kita nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga bisa sampai ke Ramadan, diberkahi Bunda Titinya, diberkahi Esensinya, diberkahi Biruninya. Oke, teman-teman. Saya sebagai moderator pada acara Ramadan Amridi ini ngerasa bangga banget menjadi bagian dari acara kali ini. Mudah-mudahan nih setiap Ramadan kita ada acara lagi atau misalnya Biruni ngajak kami Esensi untuk bisa bikin acara-acara di lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita foto dulu. Teman-teman silahkan bunda-bunda yang siap untuk buka kameranya, dibuka ya. Ada ayah juga di sini. Silahkan dibuka sambil gendong nggak apa-apa. Terus ada adik-adik juga yang hadir nggak apa-apa. Kita buka langsung. Ya. Sebentar. Mohon bisa di-share slide-nya. Gampil. Aku sih nggak yakin ya kalau slide ya. Teman-teman nanti bisa cek di YouTube-nya kalau slide. Tapi untuk silabus insya Allah akan di-share. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Slide pertama. Wait, tolong yang chat sebentar dulu. 1, 2, 3. Oke, senyum termanis. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Senyum. Tahu karena ada 15 tuh. Slide keempat. Masya Allah. Slide ke-5. Oke, slide selanjutnya sudah tidak ada yang membuka kamera, tidak apa-apa. Oke, slide ke-7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, Masya Allah, Tabarakallah. Dan ini yang teman-teman yang tadi foto ini sebenarnya sebagian kecil. Karena tadi saya pastikan ada 520 orang lebih yang hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih. Dan doakan kami semua agar kita terus bisa meluaskan kebermanfaatan dan terus meluaskan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Oke, teman-teman. Yuk, sebelum kita akhiri, kita baca istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya Nong Ani, atau biasa dipanggil Bunda Nagara. Teman-teman bisa langsung juga ke Instagram saya, @bunda.nagara. Terima kasih, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan.
Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bunda. Thank you. Terima Selamat kasih. beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dari grupnya dulu ya sebelum silabusnya nanti di-share. Siap, siap. Yuk.